Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat lagi berjumpa dalam channel saya Santri Sejati Minhajus Sa'adah. Kita akan melanjutkan pengajian kita tentang kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu tentang nikmat surga dan neraka. Kita lanjut part 4. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafatil anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alama nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-babu tsani 'asyara fi dzikril musibati 'alal mayyit. Bermula ini bab yang ke-12 pada menyebutkan musibah yang menimpai atas mayit. Ruwiya fil khabari, diceritakan dalam satu riwayat, inna min usiba bi musibatin fa kharaqa biha thawban aw daraba biha sadran. Diceritakan suatu riwayat, sesungguhnya orang-orang yang terkena musibah, lalu dia mengoyak bajunya dan mencabik badannya dan memukul dada-dadanya, faka'annama akhadha ramha wa haraballahu ta'ala, maka seolah-olah orang itu sedang mengambil tombak atau mengambil suatu yang ingin memerang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengambil satu tombak wa haraballahi ta'ala, dan dia ingin mengajak perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diceritakan dalam kitab Daqaiqul Akhbar, jikalau seandainya seseorang itu terkena musibah, andainya kita terkena musibah lalu kita tidak terima, lalu kita memukul badan kita, mengoyak-ngoyak baju kita, itu ibaratkan seolah-olah kita mengajak perang kepada Allah dan memerangi Allah. Ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, qala man sawwada baban aw thiyaban 'indal ma'siyati aw daraba dukanan aw kassara syajaratan aw qata'a sya'ratan bunya lahu bi kulli sya'ratin baitun finnar. Diceritakan dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghitamkan pintu atau baju ketika dia terkena musibah, au daraba dukanan, atau dia memukul toko-toko, au kasar syajaratan, atau dia memotong pohon, au qata'a syajaratan, atau dia memotong rambutnya. Maksud kalimat ini, Rasul menjelaskan, barang siapa terkena musibah lalu dia menghitamkan atau mengoyakkan bajunya, dadanya, atau dia memukul-mukul toko, atau memukul pohon, atau memotong rambutnya karena dia marahnya, karena
saudaranya meninggal, itu ibarat menghitamkan pintu. Pintu apa? Yaitu pintu ketika hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pintu itu menjadi hitam, tidak bisa dibendung lagi atau tidak bisa ditolong. Apa ganjaran orang-orang yang ketika ditimpai musibah lalu dia mengamuk atau mengoyak badannya, memukul badannya, memotong pohon, dan menokok-nokok toko, dan memukul toko-toko, dan memotong rambutnya? Apakah balasannya? Bunyalahu bikulli sya'ratin baitun finnar. Dibangun baginya tiap-tiap rambut yang dipotong tadi baitun finnar, yaitu rumah yang berada di neraka. Jadi setiap helai rambut yang kita potong, setiap ranting pohon yang kita potong, setiap helai baju yang kita koyak, setiap pukulan yang kita pukulkan kepada tokoh itu membuat satu rumah di neraka, satu rumah yang terbuat dari neraka. Disiapkan bangunan dari neraka untuk si fulan itu. Wala yaqbalullahu ta'ala minhu sarfan, dan Allah tidak akan menerima sarfan ibadahnya. Wala yaqbalullah ta'ala minhu sarfan, dan tidak diterima oleh Allah daripadanya akan ibadahnya. Kalau seandainya saudara kita meninggal, kalau seandainya sepupu kita meninggal, lalu kita memukul-mukul badan, mengoyak-ngoyak pakaian, seolah-olah tidak terima, maka amal ibadahnya tidak akan diterima. Ini yang harus kita perhatikan dalam keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita meninggal, salah satunya tidak terima sehingga dia memperlakukan yang demikian, mengoyak baju dan memukul badan. Wala adalan, dan tidak ada keadilan baginya. Madama dzalika sawadu ala babihi. Madama dzalika, selama ada yang demikian itu, as-sawadu, yang hitam tadi, ala babihi, di atas pintunya. Kalau seandainya benda yang hitam tadi masih melengket, masih melekat dengan pintu ketika masuk ke liang lahat, maka ibadahnya tidak akan diterima dan tidak ada keadilan baginya. Maka kita sangat dilarang keras untuk memukul dada, mengkoyak pakaian, memukul-mukul toko, dan memotong rambut karena marah karena salah satu keluarga kita meninggal dunia. Itu yang harus kita jaga. Itu adalah peringatan bagi kita yang masih hidup. Mari kita saling menjaga keluarga kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jangan sampai akhir hidupnya malah tidak mendapat husnul khotimah disebabkan kita yang tidak terima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa dayyaqallahu qabrihi, dan Allah sempitkan daripada kuburnya. Wa dayyaqallahu min qabrihi, dan Allah sempitkan daripada kuburnya. Wa syaddada alaihi hisabahu, dan Allah sulitkan ke atasnya akan hisabnya, dan Allah akan sulitkan hisab si fulan itu. Wala anahu, dan Allah melaknat si fulan itu. Dan ketika kita tidak terima ketentuan Allah, ketika saudara kita, keluarga kita meninggal, kita menangis, itu akan menyebabkan susah hisab si fulan itu, akan dikena laknat. Kalau kita sudah kena laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka susahlah kehidupan kita sampai hari akhir nanti. Itu yang harus kita jaga. Kullu malikis sama wal ardi, kullu malikis sama
kullu maliki fis sama wal ardi, tiap-tiap malaikat yang ada di bumi dan di langit. Seluruh malaikat yang ada di langit dan ada di bumi itu akan mengikuti melaknat si mayit itu. Apa sebabnya? Yaitu disebabkan saudaranya yang tidak terima dengan ketentuan Allah. Wa kataba alaihi alfa khati'atin, dan ditulis ke atasnya akan 1000 keburukan, 1000 kejahatan. Wa qama min qabrihi uryanan, dan dibangkitkan daripada kuburnya uryanan hal keadaan telanjang. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, maka keadaan si fulan itu akan telanjang. Itulah yang harus kita jaga. Banyak orang lalai pada zaman sekarang, ketika anaknya meninggal lupa bahwa pesan ini sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Wa man kharaqa 'anil ma'siyati jaibahu, dan barang siapa yang mengoyak baju anil maksiati, karena terkena maksiat, orang itu mencabik-cabik bajunya disebabkan karena musibah atau meninggal keluarganya, kharaqallahu dinahu, Allah akan membakarkan agamanya, atau Allah akan menghancurkan agama baginya. Tidak ada agama baginya. Tidak ada agama baginya bagi orang yang mencabik-cabik pakaian ketika terkena musibah. Wa in latama khaddan aw khaddasha, dan menamparkan akan satu tamparan, aw khaddasa, atau mencakari wajahan akan wajahnya. Wa in latama khaddan aw khaddasha wajahan, dan menampari wajahnya akan satu tamparan, atau dia mencakari tangannya, atau ia mencakari akan wajahnya. Ketika orang itu terkena musibah, lalu ia tidak terima, lalu dia sampai menampar wajahnya dan mencakar-cakar wajahnya, apa yang diberikan oleh Allah kepada si fulan itu? Haramallahu ta'ala alaihi an-nazar ila wajhil karim. Allah mengharamkan untuk melihat zatnya yang sangat mulia. Jadi orang yang ketika tidak menerima ketentuan Allah, dia menampar wajahnya, mencakar-cakar wajahnya, itu ibarat itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memandang zat Allah di yaumul mahsyar nanti, di surga nanti. Wa bil khabari idza mata bani adam wajtama'atis siyah fi darihi yaqumu malakul mauti ala babi darihi fayaqulu lihaula'i ma hadha siyaha fa wallahi ma naqasat min ahadin minkum amran wala rizqan wala zalamta ahadan minkum wa in kana siyahukum minni fa ana 'abdun ma'murun wa in kana minal mayyiti fa huwa maqhurun wa in kana minallahi ta'ala fa antum jahiluna billahi ta'ala fa wallahi inna li fikum 'audatan thumma 'audah. Dan diceritakan dalam satu cerita, apabila anak Adam meninggal, berkumpullah manusia menjerit-jerit. Dan ketika anak Adam meninggal, ijtama'atus siyahu, berkumpullah manusia berteriak-teriak, menjerit-jerit, bidari, di dalam rumahnya. Yaqumu malakul maut, bangunlah atau berdirilah oleh malaikat maut, ala babi dari, di atas pintunya. Fayaqulu, maka malaikat itu berkata, lihaulai, mereka ini mengapa, ma hadha siyah, apa ini jeritan, apa yang buat engkau terjerit? Fa wallahi, maka demi Allah, ma naqasat min ahadin minkum,
maka demi Allah tidaklah berkurang daripada salah satu daripada kamu umran akan umur kamu, wala rizqan, dan tidak pula rezeki kamu, wala zalamtu ahadan minkum, dan tidak pula menzalimkan engkau salah satu daripada kamu. Wa in kana siyahukum minni, dan jikalau menjerit-jerit menangis kamu minni karena Allah, minni karena aku, yaitu karena malaikat, fa ana abdun ma'murun, maka aku adalah hamba yang diperintahkan oleh Allah. Wa in kana minal mayyiti, dan jika adalah minal mayyiti daripada mayit, bahwa makhurun, maka bermula ia orang yang terpaksa. Wa in kana minallahi ta'ala, dan jika karena Allah subhanahu wa ta'ala, fa antum jahilun, maka engkau adalah orang bodoh. Billahi, demi Allah, billahi ta'ala, dengan nama Allah yang maha tinggi. Wallahi, maka demi Allah, innali, sesungguhnya aku, fikum, datang kepada kamu, audan summa audan, kembali kemudian kembali. Bahwa diceritakan ketika anak Adam meninggal dunia. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka berkumpullah manusia atau menjerit-jerit. Lalu berdiri malaikat, lalu berkata, apa yang terjadi? Lalu malaikat berkata, kalau seandainya orang sipulan itu menjerit-jerit karena malaikat, karena aku, maka aku adalah hamba yang diperintahkan oleh Allah. Dan jikalau karena si mayit, orang itu meninggal karena si mayit, orang itu berteriak-teriak karena si mayit, maka ketahuilah si mayit itu orang yang terpaksa. Dan jikalau menjerit-jerit karena Allah tidak terima ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah engkau adalah orang yang bodoh. Maka demi Allah, sungguhnya aku akan datang kepada kamu, summa audatan, kemudian aku akan datang kepada kamu. Maksud kalimat ini, maka ketika kita terkena musibah, keluarga kita terkena musibah, maka diharamkan untuk menjerit-jerit. Biarpun karena mayat itu meninggal, biarpun karena malaikat, ataupun menjerit-jerit karena tidak terima ketentuan dari Allah, maka itu diharamkan. Maka ketika saudara kita meninggal, kerabat andai talan kita meninggal, maka kita diharamkan untuk menjerit-jerit, karena demikian itu akan mengundang murkanya Allah subhanahu wa ta'ala dan mengundang laknatnya subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermuhasabah, hari demi hari bermuhasabah, supaya kita bisa menjadi mukmin sejati. Mungkin kalau ada penyampaian saya yang kurang berkenan di hati atau ada yang salah, mohon di komen atau dikonfirmasi, bisa kita diskusi santai. Mana yang salah tentang rahu atau sorotnya boleh kita perbaiki. Mungkin Anda belum paham sepenuhnya, boleh video saya ini diputar lagi kembali biar tidak gagal paham. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah lain kali kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.